Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedini Azkur Marses dengan NIM 230052201, mata kuliah Statistik Bisnis kelas A3 dengan dosen pengampu Ibu Rosi Endah Permatasari. Eh, Baik, izinkan saya kali ini untuk menjelaskan tentang konsep dan perbedaan antara populasi dan sampel. Nah, untuk teman-teman yang sedang meneliti atau yang ingin meneliti, pasti apalagi yang khusus metode kuantitatif, pasti tidak asing dengan istilah populasi dan sampel. Kira-kira apa itu populasi dan sampel? Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu. Populasi adalah sekumpulan objek yang akan diteliti oleh si peneliti. Nah, maksudnya semua orang tergantung dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti itu adalah populasi. Contoh kasus di sini saya saya contohkan dalam sebuah kelas, yaitu semua mahasiswa akuntansi di kelas A memiliki jumlah uang jajan yang berbeda tiap bulannya. Peneliti ingin mensurvei berapa rata-rata jajan mahasiswa kelas A ini. Nah, di sini populasinya sudah jelas adalah seluruh mahasiswa akuntansi kelas A. Begitu pula dengan contoh yang lain, misalkan saat ingin membeli buah buah semangka, kan di rak-rak penjual itu, di kios penjual itu ada berbagai macam semangka. Nah, itulah yang namanya, itu juga bisa disebut dengan populasi. Next, apa itu sampel? Nah, sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi tadi. Populasi adalah semua objeknya, sampel adalah sebagian. Sebagian yang akan kita jadikan sebagai penelitian kita. Di sini saya memberi contoh yang sama seperti tadi. Semua mahasiswa akuntansi kelas A memiliki jumlah uang jajan yang berbeda. Nah, di sini populasinya adalah seluruh mahasiswa dan sampelnya saya asumsikan bisa saja 5 atau 10 mahasiswa yang ditunjuk untuk mewakili kelas tersebut untuk sebagai sampel. Karena keterbatasan mungkin saja waktu atau biaya dan lain sebagai macam lainnya gitu. Nah, seperti semangka tadi juga bisa dijadikan contoh karena saat kita ingin membeli buah, kita pasti eh, menyicip sedikit apakah semangka yang dijual orang ini manis atau enggak. Mungkin ada satu buah semangka yang sudah dibuka oleh si penjual dan bisa kita icip sedikit gitu guys. Nah, sekarang kita bertanya-tanya nih, kenapa kita harus melakukan sampel? Kenapa nggak semua populasi yang harus kita teliti? Jika semua populasi yang akan kita teliti, maka itu akan akan melakukan namanya pemborosan pikiran, waktu, biaya, dan juga membutuhkan tenaga yang banyak, yang besar. Nah, bisa kita contohkan seperti eh, ingin mensurvei kepuasan pelanggan dari aplikasi Shopee. Nah, aplikasi Shopee itu kan eh, se- sebagian besar di Indonesia orang sudah menggunakan yang namanya aplikasi Shopee. Bahkan sampai ratusan juta orang telah menggunakan Shopee. Tidak mungkin kita akan mensurvei satu persatu customer yang menggunakan aplikasi ini karena itu sangat membutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Dan di sana kita tidak mungkin dong hanya menunggu beberapa tahun hanya untuk mensurvei kepuasan pelanggan saja. Nah, jadi disinilah kita memerlukan yang namanya sampel.
Dengan adanya sampel, itu sudah cukup mewakili gambaran dari populasi tanpa harus meneliti seluruhnya. Lebih baik meneliti sedikit saja, tapi hasilnya hampir sama dengan meneliti satu populasi, bahkan bisa saja sama dengan meneliti satu populasi. Dan dengan adanya sampel, tentunya lebih efektif dan efisien. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, masalah selanjutnya yang kita miliki adalah kita harus tahu sampel yang kita pilih itu benar-benar membuat eh, mewakili jawaban dari seluruh populasi kayak. Jadi ibaratnya sampel yang kita pilih tidak hanya acak-acakan, maksudnya itu kayak tidak terlalu relevan atau tidak valid. Kita benar-benar membutuhkan sampel yang mendukung agar data kita terpenuhi gitu. Agar data yang kita teliti itu bisa terjawab dengan baik. Nah, itu namanya adalah teknik sampling. Nah, teknik sampling adalah cara atau metode yang digunakan untuk memilih sebagian anggota dari populasi supaya dijadikan sebagai sampel perwakilan agar penelitian tetap relevan. Nah, eh, jadi saat kita ingin memilih sampel, kita itu memilihnya tuh eh, bisa aja kita secara acak. Secara acak maksudnya itu bisa aja kayak orang terdekat kita atau undian dan lain sebagainya macam, atau kita yang memilih sendiri siapa yang akan menjadi sampelnya. Nah, teknik sampling itu ada dua metode. Yang pertama itu probability sampling atau sampling acak. Yang kedua ada non-probability sampling atau sampling dan acak. Probability sampling itu semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Bisa aja dengan kita memberi nomor dan nomor yang kita sebut, kita memberi nomor kepada seluruh populasi dan nomor yang kita sebut itu akan menjadi sampel. Salah satu contohnya. Nah, kalau non probability contohnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa saja orang yang hanya sekitar-sekitar aja yang kita ambil untuk sebagai sampel. Nah, ada empat teknik probability sampling ini. Yang pertama itu adalah simple random sampling. Semua anggota populasi diundi secara acak, seperti game undian. Oke, yang kedua itu ada stratified random sampling. Nah, di sini maksudnya kita mengambil sampel dari beberapa kategori yang kita butuhkan. Ya, sepertinya seperti jenis kelamin, umur, atau kelas, dan kita ambillah dari masing-masing kategori yang kita butuhkan. Yang ketiga ada cluster sampling. Di situ cara ambil sampelnya adalah kita hanya mengambil satu kelompok. Maksudnya, seperti pemerintah pusat ingin meneliti sumber air bersih di Pulau Sumatera. Nah, pemerintah hanya mengambil sampel dari satu satu provinsi, misalnya Provinsi Sumatera Barat. Nah, populasi Sumatera Barat itu akan diambil keseluruhannya sebagai sampel perwakilan Pulau Sumatera. Nah, yang keempat itu ada systematic sampling, yaitu pengambilan sampel dengan berdasarkan urutan. Misalnya di kelas, peneliti ingin mengambil eh, sampel dengan urutan ketiga dari urutan nomor absen yang ada di absen kelas tersebut. Dan itulah yang akan dijadikan sebagai sampel. Nah, yang kedua itu ada eh, empat teknik dan probability sampling. Nah, dan probability sampling ini yang pertama, teknik yang pertamanya adalah purposive sampling. Em, itu purposive itu dengan ada tujuan tertentu. Nah, jadi di sini memilih sampel berdasarkan tujuan tertentu. Misalnya, si peneliti hanya ingin mencari sampel dari mahasiswa yang pernah ikut lomba ekonomi saja, karena di sini
Artinya mungkin saja tentang ekonomi gitu. Nah, yang kedua ada convenience sampling. Di sini peneliti hanya memilih siapa yang punya kesempatan atau ada yang kosong waktunya gitu. Tahu yang terdekat dia, seperti contoh sebelumnya saya bilang. Nah, convenience sampling itu contohnya mahasiswa yang sedang duduk-duduk atau nongkrong di kafe A, dan kita membutuhkan dia untuk pengambilan data. Nah, yang ketiga ada kuota sampling, yaitu menentukan kuota terlebih dahulu. Jadi peneliti harus tahu berapa target dia untuk survei kali ini. Misalnya kayak 30 pria dan 30 wanita. Dan dia harus mencari 30 pria dan 30 wanita itu. Oke, yang keempat ada snowball sampling, yaitu peneliti memulai surveinya dengan cara mewawancari satu orang terlebih dahulu, lalu meminta satu orang tersebut untuk merekomendasikan siapa selanjutnya yang akan disurvei. Karena bisa saja satu orang yang disurvei ini lebih tahu cocoknya ini ke siapa surveinya dilakukan. Nah, sifat dari probability dan non-probability adalah kalau probability itu sifatnya adil, acak, dan mewakili. Sedangkan non-probability sampling itu eh, hanya praktis, cepat, dan tidak akurat karena ibaratnya non-probability itu bisa aja kita kayak main buru-buru atau nggak keburu oleh waktu misalnya bisa jadi seperti itu atau hanya melakukan sedikit hasil survei makanya diambil di orang terdekat saja. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang konsep dan perbedaan populasi dan sampel. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa membantu pemahaman teman-teman. Maaf apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.